Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan membahas teknik optimasi konten video di Instagram. Oke, jadi untuk teknik optimasinya teman-teman bisa gunakan sebenarnya standar aja. Kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram tentu saja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh upload konten video di Instagram, biasanya kan otomatis akan masuk ke Reels gitu ya. Tapi bedanya biasanya nih kalau misalnya videonya tuh di atas 1 menit gitu ya. Biasanya ini tergantung akunnya masing-masing. Saya kurang tahu apakah teman-teman sudah punya update-nya atau enggak. Tapi biasanya kalau misalnya kita upload video yang durasinya lebih dari 1 menit, itu akan ada barnya di bawah gitu, ada kontrol video kontrol atau apa gitu namanya, saya lupa gitu ya. Nah di situ tuh akan ada kelihatan gitu durasinya berapa menit biasanya di situ. Nah kalau misalnya reels itu tidak ada yang seperti itu, tapi mereka full landscape satu layar HP gitu ya. Terus di bawahnya ada soundnya dari siapa gitu ya. Terus juga nggak ada barnya biasanya. Nah itu pembedanya antara video biasa dengan video reels di Instagram. Oke, setelah tahu perbedaan antara video dengan reels di Instagram, teman-teman sekarang bisa memperhatikan nanti kalau misalnya teman-teman upload, itu insight-nya juga berbeda teman-teman. Insight video itu ada waktu retensinya teman-teman. Nah itu di reels nggak ada. Jadi kalau misalnya video itu kayak YouTube gitu analitiknya gitu ya, insight-nya kayak YouTube. Jadi ada reach-nya berapa, terus juga ada insight dari hashtag juga ada di situ gitu ya. Jauh lebih lengkap daripada Reels. Nah, kalau misalnya video tuh ada nanti insight-nya itu tentang watch retention atau apa gitu namanya, yang ada kurvanya begitu. Nah, itu nanti akan terlihat di situ tuh kira-kira di detik berapa orang-orang meninggalkan video kita gitu. Nah, itu nanti bisa dioptimasi, teman-teman. Nanti kita akan belajar sedikit-sedikit tentang optimasinya ya. Ini perbedaan insight-nya dulu kita pelajari sama-sama. Kalau misalnya Reels, insight-nya itu lebih kayak TikTok. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu insight TikTok, analitik TikTok itu kan kayak ada watch time gitu ya. Di bawahnya itu ada watch time. Total berapa menit, berapa jam orang nonton video kita gitu, dengan total view sekian, watch time-nya sekian, terus juga paling lama bukan paling lama, average duration-nya juga ada di situ, rata-rata durasi tontonnya ada juga. Nah, jadi teman-teman nanti optimasinya kalau misalnya Reels itu di watch time, teman-teman. Jadi dilihat kira-kira di berapa detik orang-orang tuh nonton gitu. Nanti teman-teman bisa atur sendiri. Mungkin beberapa detik, setelah itu baru nanti dikasih kontennya, misalnya kayak begitu. Kita pelajari satu-satu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau optimasi konten video yang durasinya lebih dari 1 menit, teman-teman bisa menggunakan teknik optimasi kayak di YouTube, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ini sudah mahir gitu ya mengupload di YouTube itu kan ada watch retention juga tuh. Nah itu mirip-mirip sebenarnya kayak di Instagram juga gitu. Insight-nya nih kalau misalnya sudah, nggak tahu ya ini yang update atau enggak, saya nggak ngerti, soalnya di akun publik saya itu ada dua insight-nya untuk video gitu. Ada yang video insight, ada yang reels insight. Makanya saya kasih tahu nih teman-teman nih, kalau video insight itu ada watch retention-nya. Nah, jadi untuk mengoptimasi konten video biar orang makin lama nontonnya gitu ya. Biasanya nih kalau misalnya di YouTube, watch retention itu kalau makin lama makin bagus. Nah, kalau misalnya di Instagram nih saya kurang tahu nih apakah seperti itu juga konsepnya. Kalau misalnya seperti itu, teman-teman bisa nih manfaatin memperpanjang durasi tonton orang-orang di watch retention-nya itu. Kira-kira dilihat tuh dari kurvanya itu di detik berapa orang keluar gitu atau orang tuh exit dari video teman-teman tuh. Dilihat di videonya di detik itu tuh apa, habis melakukan apa teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu kira-kira letak kesalahannya di mana, nanti di video berikutnya teman-teman dioptimasi di awal-awal. Mungkin misalnya di 5 detik pertama tuh teman-teman melakukan pembukaan terlalu panjang, misalnya orang-orang bosen. Nah oke, berarti dari situ kita nanti akan membuat mungkin pembukaannya jauh lebih pendek, atau mungkin pembukaannya itu adalah semacam kayak intisari dari keseluruhan videonya. Itu juga bisa teman-teman. Jadi ada dua opsi ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya di pembukaan orang-orang keluar duluan, maka di pembukaan itu diperpendek durasinya, mungkin antara
3 menit aja atau 1 detik aja, bukan 3 menit ya, 3 detik gitu, 1 detik atau 3 detik gitu. Pembukaannya nggak usah terlalu panjang, atau kalau misalnya mau panjang juga biar orang nontonnya makin lama, mungkin bisa dimasukin recap atau intisari dari video itu nantinya di depan gitu. Di awal-awal tuh udah dikasih tahu, oh ini nanti akan dibicarakan di video ini. Tambahan juga untuk optimasi video nih buat teman-teman yang mungkin di IG-nya masih ada video insight-nya, gunakan hashtag yang sudah bisa menghasilkan traffic atau reach yang besar di konten sebelumnya. Meskipun itu kontennya foto, single foto ataupun carousel ya. Kalau menurut saya sih masih works biasanya kayak gitu. Dicoba aja teman-teman ya. Jadi daripada ribet ngeriset hashtag lagi, ya udah pakai yang ada aja dulu dipakai. Oke, untuk yang Reels Insight itu optimasinya memang agak berbeda ya dengan yang video insight. Jadi ini saya ambil contoh kasus punya akun publik punya saya. Ini ada 2 Reels Insight yang bisa teman-teman bandingkan gitu ya. Di sini, ini yang pertama ini adalah video Reels Insight dengan average watch time-nya 5 detik. Itu yang paling bawah ya teman-teman ya. Average watch time-nya 5 detik. Dengan watch time-nya 13 jam 21 menit 47 detik. Oke. Dengan play 8.000 gitu ya. Dengan interaksi teman-teman bisa lihat sendiri di atas itu ada 119 like, 4 komen, 5 share, 47 save. Dengan total account reach-nya 8.298. Oke. Nah, di postingan yang lain, di reels yang lain itu watch time-nya lebih lama, teman-teman. Bukan average watch time-nya, sorry. Nah, ini average watch time-nya ini 7 detik dengan watch time-nya 8 jam 55 menit 10 detik. Tapi average watch time 7 detik, tapi reach-nya place-nya cuma 4.400. Beda jauh ya, teman-teman ya. Beda 2 kali lipat gitu daripada yang sebelumnya. Nah, menurut saya ini faktor yang mempengaruhi dari perbedaan average watch time dengan place ini menurut saya adalah yang pertama dari jenis kontennya dulu gitu. 2 konten yang saya tampilkan insight-nya tadi itu beda gitu. Yang satu itu adalah view rumah, jadi kayak semacam room tour. Nah, kalau misalnya average watch time-nya 5 detik tadi itu adalah before after. Ya mungkin karena videonya jauh lebih cepat gitu ya. Before after kan cuma dikasih lihat before dan afternya gitu. Dan orang suka ngeliat itu gitu. Nah, jadi teman-teman sesuaikan juga dengan audiens masing-masing ya. Kalau misalnya audiensnya suka yang kayak video yang pendek-pendek, kayak di reels yang before after kayak begitu, teman-teman banyakin itu aja gitu. Karena dari watch time akan jauh lebih banyak daripada yang misalnya room tour atau mungkin vlog gitu ya. Teman-teman bebas sesuaikan niche masing-masing aja. Nah, untuk optimasinya untuk reels ini kan karena hashtag tidak ada insight-nya gitu ya. Kalau misalnya yang video insight itu ada hashtag-nya teman-teman. Ada insight hashtag-nya. Jadi ketahuan kira-kira dari hashtag nih reach-nya berapa gitu. Bisa ke-detect dari situ. Kalau misalnya reels itu nggak ada. Jadi teman-teman kalau misalnya mau optimasi boleh pakai hashtag. Kalau menurut saya sih pakai aja ya, karena fitur hashtag itu kan gratis gitu ya, sayang kalau nggak dipakai. Tapi kalau misalnya di reels itu tambahin lagi dengan sound yang lagi trending. Nah, cara mencari sound yang lagi trending itu biasanya ada tanda panahnya gitu. Ada tanda panah di ujung kiri bawah gitu ya. Itu ada tuh tanda panahnya kecil banget, kelihatan kok. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya. Nah, kalau misalnya itu teman-teman bisa pakai. Kalau misalnya ada tanda itu tuh teman-teman pakai. Nah, itu artinya soundnya lagi trending saat itu. Nah, teman-teman bisa manfaatin ketika upload di hari itu, gunakan sound yang lagi trending di hari itu juga gitu. Nah, ini kelemahannya reels ya kalau menurut saya. Reels itu harus diupload saat itu juga. Jadi misalnya nih teman-teman bikin reels untuk banyak gitu ya, batching konten 5 gitu misalnya. Pengen dijadwalin sehari. Itu nggak bisa dijadwalin pakai Creator Studio teman-teman, karena menurut saya pribadi itu optimasinya akan kurang maksimal. Jadi kalau bisa tuh disimpan di HP aja, upload manual. Nah, karena itu akan jauh lebih teroptimasi, karena kan tiap hari itu trending soundnya beda-beda ya. Kalau sekarang kan banyak banget tuh soundnya macam-macam, ada apa aja gitu ya, ngikutin tren di TikTok juga sebenarnya. Jadi ya kita kayak gitu. Jadi kita nggak bisa, kalau menurut saya pribadi idealnya mengupload reels itu manual, nggak bisa yang pakai Creator Studio, karena sayang gitu kalau misalnya fitur yang sound ini nggak dipakai
Gitu. Saya rasa segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai habis. Salah hilapnya mohon maaf. Jika ada tanggapan tentang konten ini, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan juga kasih rekomendasi topik apa lagi yang pengen dibicarain tentang organic marketing dan juga media sosial. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.